Baik. Ya, izin Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa dari saya, tadi sudah diperkenalkan oleh rekan saya, Mbak Sari. Semoga kita semua dapat menjalin silaturahmi, Ibu Bapak sekalian, Ibu sekalian yang berada di jaringan KUPI, dan Ibu sekalian adalah merupakan anggota atau bagian dari PK, Perempuan Kepala Keluarga ya. Baik, pada pagi sampai 1 jam ke depan kita akan mendengarkan bersama-sama paparan dari para narasumber hebat kita mengenai tentu saja tema yang kita bahas pada hari ini adalah terkait dengan pencegahan P2GP. Apa itu P2GP? Singkatannya mungkin kita bisa menghafal sama-sama, pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan. Istilah ini memang baru karena dia dipopulerkan oleh Komnas Perempuan sekitar mulai 2018. Jadi sebelumnya sampai saat ini mungkin kita juga masih mengenal istilah yang biasa dipakai di masyarakat adalah sunat perempuan atau khitan perempuan. Jadi istilah P2GP ini memang diperkenalkan untuk menunjukkan dimensi yang sangat spesifik dari apa sih tindakan yang selama ini dilakukan sebagai yang disebut sebagai tadi sunat perempuan tadi. Baik, di awal tadi sebelum kita memulai acara kita sudah menyaksikan juga video dokumenter ya dari pengambilan datanya ada di Lombok dan juga di Bekasi, dan kita akan menyimak selanjutnya memperdalam kembali bagaimana pandangan Islam khususnya dari perspektif keadilan hakiki perempuan dan juga bagaimana realita pelaksanaan atau terjadinya P2GP di masyarakat ini sehingga kita bisa bersama-sama bergerak bersama untuk melakukan pencegahan P2GP di lingkungan kita masing-masing. Baik, tadi juga sudah disebutkan oleh rekan saya Mbak Sari bahwa pada pagi hari ini kita akan menyimak dua narasumber kita. Pertama adalah Mbak Nur Rofiah, saya sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Nur Rofiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Emma. Terima kasih Mbak Nur Rofiah. Beliau adalah dosen pasca sarjana di PT IKI Jakarta dan juga penggagas dari ngaji KGI, Keadilan Gender Islam. Ini luar biasa Ibu sekalian ya, kalau ada yang sempat menyimak selalu penuh, bahkan 500 orang itu selalu penuh di Zoom. Seperti itu. Jadi kita sangat beruntung sekali bisa mendengarkan paparan dari Mbak Nur Rofiah pagi ini. Baik, selanjutnya saya sapa dulu Ibu Eko Novi Arianti. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat pagi Bu Rofiah. Bu Eko, sehat ge? Ya. Ibu Eko Novi Arianti ini atau kita panggil Ibu Eko ya. Beliau sebelumnya di 2018 sampai dengan 2020 bertugas di bidang Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan dari 2020 sampai dengan sekarang beliau menjabat sebagai Asdep Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat di kementerian yang sama. Baik, Ibu sekalian, supaya kita bisa langsung menyimak paparan yang sangat luar biasa dari para narasumber kita, saya akan persilahkan terlebih dahulu kepada Mbak Nur Rofiah. Waktunya izin Mbak Nur Rofiah boleh 30 menit, nanti supaya kita bisa punya sisa waktu untuk tanya jawab. Dipersilahkan ya, Mbak Nur Rofiah. Terima kasih Mbak Emma. Saya mau nanya aja, dari UNFPA nggak ada yang sambutan? Mbak Sari? Ini sepertinya enggak, saya konfirmasi. Tapi saya barusan melihat ada Mbak Novi Anggriani. Ada Mas Cahyo juga tadi saya lihat. Iya, Mbak Novi dan Mas Cahyo. Apakah ada yang mau disampaikan Mbak Novi? Silahkan Mbak Novi atau Mas Cahyo sebelum narasumber memulai paparan. Kayaknya enggak ada ya. Nampaknya tidak ya. Langsung ke Mbak Nur Rofiah. Silakan Mbak Nur Rofiah. Oke, Mas Cahyo sudah ngomong. Ya, diam berarti tidak, tapi kalau di webinar diam berarti diam katanya ya, tapi kalau webinar berarti tidak. Baik, terima kasih Mbak Emma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saya ingin share screen, semoga berjalan dengan lancar. Apakah sudah kelihatan, Mbak Emma? Sudah terlihat, Mbak Nur. Silakan. Baik. Ibu-ibu sekalian dan Bapak Cahyo, kayaknya satu-satunya ini Bapak-Bapak di ruangan ini. Setiap kali kita mau bicara tentang keadilan hakiki perempuan ya, yang menjadi materi pada pagi hari ini, apalagi menurut Islam, maka kita mesti berangkat dulu bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama manusia seutuhnya. Karena itu laki-laki dan perempuan itu benar-benar subjek penuh di dalam sistem kehidupan. Mau itu kehidupan individu, kehidupan perkawinan, keluarga, masyarakat, negara, bahkan dunia sampai akhirat, maupun sistem kehidupan dalam bentuk sistem budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama subjek penuh. Karenanya tidak satupun dari laki-laki dan perempuan ini yang menjadi standar tunggal kemanusiaan pihak lainnya. Jadi laki-laki sama-sama manusia, tapi laki-laki juga punya, laki-laki dan perempuan itu sama-sama manusia, tapi laki-laki dan perempuan juga punya perbedaan. Gitu. Sama-sama manusia karena tadi itu ya, sama-sama hanya hamba Allah dan sama-sama punya mandat untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Karenanya kita dalam perspektif keadilan hakiki itu penting sekali mempertimbangkan persamaan sekaligus perbedaannya gitu. Persamaannya adalah tadi ya, sama-sama manusia, sama-sama punya status melekat sebagai hanya hamba Allah, punya amanah sebagai khalifah fil ardh, tugasnya mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi, di dalam rumah, di jalan, di kantor, di sekolah, dan lain sebagainya. Yang lain, persamaannya adalah laki-laki dan perempuan itu sama-sama makhluk fisik, sekaligus intelektual, sekaligus spiritual. Karenanya yang disebut sebagai kodrat perempuan itu tidak hanya punya rahim, punya vagina, tidak hanya itu. Perempuan juga punya akal, maka harus berpikir tentang mana yang baik dan buruk, mana yang baik buat orang lain, tapi buruk buat kita, mana yang baik buat kita, buruk buat orang lain, dan punya hati nurani sebagai makhluk spiritual. Perempuan juga punya hati nurani, itu bagian dari kodratnya. Untuk apa? Untuk selalu memilih mana yang baik untuk diri sendiri sekaligus orang lain, untuk orang lain sekaligus diri sendiri. Jadi salah satu kodrat perempuan juga adalah berakal dan berhati nurani, seperti juga laki-laki. Maka laki-laki dan perempuan ini mesti kerjasama untuk mewujudkan kemaslahatan yang benar-benar maslahat untuk laki-laki sekaligus perempuan sesuai dengan keunikan masing-masing. Yang juga harus dipertimbangkan di sini adalah Islam menegaskan bahwa perempuan itu bukan hanya makhluk fisik, bukan apalagi hanya makhluk seksual, apalagi hanya objek seksual, tidak seperti itu. Perempuan juga makhluk fisik sekaligus intelektual sekaligus spiritual, dan nilai perempuan seperti juga laki-laki sebagai manusia itu justru tidak tergantung oleh perbedaan tubuhnya dengan laki-laki, tapi dua-duanya nilainya sebagai manusia itu benar-benar hanya ditentukan oleh sejauh mana menggunakan akal dan hati nuraninya supaya setiap tindakan itu bisa memberi dampak baik bagi semua pihak, diri sendiri, orang lain sekaligus diri sendiri. Karenanya, nah itu persamaannya ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah secara tubuh, gitu. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan secara berbeda tubuhnya. Apa itu? Tentu saja tubuh pun ada yang sama-sama punya tangan, sama-sama punya kaki, sama-sama punya kepala, dan sebagainya. Ada darah, jantung, paru-paru. Tapi ada perbedaan yang sangat mendasar sekali. Apa itu? Yang disebut dengan sistem reproduksi.
Perempuan punya rahim, punya vagina, punya indung telur, punya sel telur, dan lain sebagainya. Jadi yang kodratnya itu adalah kondisi ini, berbeda ini. Tapi menilainya, menggunakannya dengan cara baik atau tidak, memperlakukan sistem reproduksi sendiri dan orang lain secara bermartabat atau tidak, itu bukan kodrat. Itu adalah ikhtiar atau usaha manusia sehingga manusia bertanggung jawab atas pilihannya. Tentu saja agama memberi petunjuk agar menyikapi perbedaan ini secara bermartabat, begitu juga dengan menggunakannya. Jadi harus maslahat bagi diri sendiri sekaligus pihak lain. Ini adalah prinsip sangat dasar sekali di dalam Islam. Nah, apa itu perbedaan secara rincinya ya? Misalnya perempuan punya selaput darah, laki-laki tidak punya sesuatu yang mirip ini. Jadi laki-laki tidak punya, perempuan punya, itu bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah caranya menyikapi. Yang tentu saja dari manusia itu, misalnya mengasumsikan bahwa selaput darah itu rapat, kemudian kalau berdarah barulah dia berarti sebelumnya suci, kalau malam pertama tidak berdarah berarti tidak suci. Nah, cara pandang seperti itu yang membahayakan. Karena apa? Karena ternyata bentuk selaput darah saja bermacam-macam. Ada yang tebal, ada yang tipis, bahkan ada yang tidak punya selaput darah perempuan itu. Dan ada juga perempuan yang namanya selaput juga begitu dewasa ya selaputnya hilang tanpa dia sadari, itu bisa terjadi. Tapi cara pandang bahwa selaput darah itu seperti segel, berarti kan melihat perempuan sebagai benda nih, itu yang berbahaya. Sehingga sebetulnya perempuan tidak berdarah di malam pertama itu tidak selalu karena pernah hubungan seksual sebelumnya. Bahkan ketika karena hubungan seksual sebelumnya itu pun bisa jadi itu karena perkosaan gitu. Perkosaan di masa kecil kan bisa jadi terjadi. Anaknya tidak sadar, mungkin waktu dia belum masih kecil, masih balita dan seterusnya. Artinya adalah sangat berbahaya mengatakan bahwa utuhnya selaput darah, tidak berdarahnya selaput darah di malam pertama itu pertanda bahwa perempuan itu pasti sudah melakukan zina. Nah, itu yang berbahaya. Yang kedua adalah ini perbedaan juga sangat penting sekali untuk disadari, terutama ketika bicara tentang khitan perempuan, adalah bahwa alat kelamin laki-laki dan perempuan itu berbeda sekali. Sehingga tindakan yang sama ya, memotong, melukai pada alat kelamin laki-laki dan perempuan itu dampaknya 180 derajat berbeda. Alat kelamin laki-laki itu tertutup dan ada kulit yang bisa dipotong tanpa memotong daging. Itu yang disebut kuluk. Itu yang biasa dipotong di khitannya laki-laki. Tapi pada perempuan, alat kelamin perempuan itu terbuka, tidak ada kulit yang bisa dipotong tanpa memotong daging. Karenanya jangankan memotong, melukai saja itu pasti ke dagingnya. Ke dagingnya. Bahkan bagian yang dipotong, nanti Pak Dokter akan membicarakan ini, tapi saya ingin mengingatkan saja perbedaannya. Bagian yang biasa dipotong di khitan perempuan yaitu klitoris, jengger atau apapun itu yang di paling atas itu ya, di dalam tapi paling atas, itu setara dengan penis. Makanya kalau motong klitoris itu sama aja dengan laki-laki dipotong penisnya, bukan kulupnya, bukan kulitnya, tapi daging di penis itu. Dan saya yakin tidak ada satupun laki-laki yang mau dipotong penisnya. Ya begitu juga dengan perempuan, karena bahaya sekali kalau itu dipotong. Ada jaringan sel darah, jaringan syaraf, jaringan ini. Itu yang sangat diperlukan sekali oleh perempuan dalam menjalani masa reproduksinya. Apalagi ya kalau kita melihat nih, fungsi reproduksi alat kelamin, fungsi alat kelamin laki-laki dan perempuan juga beda banget. Laki-laki itu cairan semua, air seni, air mani, ya untuk hubungan seksual dengan ereksi lalu mengeluarkan mengeluarkan sperma. Jadi kalau dipotong itunya, kulupnya, itu justru ini makin lancar semua. Untuk hubungan seksual makin sensitif, berarti kan makin cepat ereksi, makin gitu. Saluran seni makin biur, tidak ada yang tertahan, dan IMS juga tidak menjadi sarang di situ. Sehingga khitan laki-laki itu sangat bermanfaat sekali, sehingga dikenal dalam kedokteran dan kebidanan, dan diajarkan caranya. Khitan perempuan tidak. Mengapa? Karena khitan perempuan dampaknya berbeda. Manfaatnya tidak jelas, bahayanya jelas gitu.
Kenapa? Karena alat kelamin perempuan itu digunakan untuk buang air seni, saluran darah menstruasi. Itu bukan cairan loh, bukan cairan saja, ada gumpalannya. Saluran wadi, madi, ini yang biasa disebut keputihan, hubungan seksual pun untuk menerima penis yang ereksi. Itu artinya perempuan itu vaginanya perlu jaringan syaraf untuk membuka supaya penis bisa masuk, untuk saluran darah istihadah, ketika ada gangguan sistem reproduksi ya, saluran air ketuban, darah wiladah, darah persalinan, dan saluran bayi. Bayangkan. Jadi vagina itu bentuknya segitu, salurannya juga itu harus membesar, dan untuk membesar itu perlu jaringan syaraf, otot, jaringan sel darah dan lain sebagainya. Saluran darah nifas, sehingga nanti kita bisa melihat nih perbedaan ini, nanti pasti Pak Dokter akan ini menjelaskan. Tapi syaraf ini semrawutnya begini, ini kalau dilukai saja itu bisa terluka, terpotong, bahkan hilang. Maka fungsi reproduksi yang bermacam-macam begitu, nanti yang dari sana yang sudah sakit bisa mungkin sakit. Nah, ini juga ya, hubungan seksual juga penting ini untuk disadari perbedaan laki-laki dan perempuan tubuhnya, di mana perempuan itu bisa punya potensi dampak dari hubungan seksual yang cuma sebentar itu sampai 29. Dari berubahnya bentuk selaput darah tadi sampai kemungkinan mati karena melahirkan. Ini disebut marital mortality, itu angka kematian ibu. Nah, sampai 29 bahkan bisa lebih. Sementara laki-laki itu tubuhnya hanya mengeluarkan sperma. Mengeluarkan sperma itu nikmat dan itu menitan doang. Coba bayangkan hamil berapa lama. Nah, inilah perbedaannya kira-kira ya. Laki-laki itu hanya mengeluarkan sperma, menitan, dan itu menyenangkan karena nikmat. Sementara perempuan itu ada hubungan seksual, kadang-kadang juga lecet, kalau tidak siap dipaksa, maka ada bisa menyenangkan, bisa juga menyakitkan. Menstruasi itu sudah mingguan, bukan menitan lagi. Hamil bulanan, melahirkan jam-jaman, harian, nifas, mingguan, bulanan, menyusui bisa sampai 2 tahunan. Inilah tubuh perempuan. Bandingkan dengan laki-laki yang menitan dan nikmat tadi, perempuan itu menitan ada jam-jaman, ada harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan ada, dan itu semua di samping ada nikmatnya adalah secara tubuh bisa menimbulkan rasa sakit. Jadi sekali lagi sistemnya dari Allah, perbedaan itu, tapi menggunakannya apakah dengan cara yang membuat sakit itu makin sakit, ataukah dengan cara yang membuat rasa nikmatnya itu jauh melampaui rasa sakitnya. Itu sudah ikhtiar manusia. Makanya yang disebut keadilan hakiki itu adalah, hakiki perempuan adalah nomor 1, tidak boleh menyebabkan pengalaman biologis khas perempuan ini makin sakit. Karena dari sana yang sudah sakit, masa ada tindakan yang membuat ini makin sakit. Al-Quran saja mengatakan menstruasi itu ada sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit. Hamil sampai menyusui itu disebut sebagai kurhan, melelahkan, bahkan wahnan ala wahnin, lelah atau sakit yang berlipat-lipat, berturut-turut dan berulang-ulang. Ini sakit, maka jangan dibuat makin sakit. Dan kalau ada tindakan membuat ini makin sakit, berarti tindakan itu tidak maslahat. Meskipun tindakan yang sama bagi laki-laki itu maslahat. Maka bagi laki-laki ya silakan, misalnya khitan ya, bagi laki-laki itu manfaat sekali, silakan dilanjutkan, diwajibkan juga tidak masalah. Tapi bagi perempuan itu berdampak buruk, apalagi membahayakan, maka tidak boleh. Mengapa? Karena kemaslahatan di dalam Islam itu adalah untuk laki-laki dan perempuan. Juga karena laki-laki dan perempuan adalah manusia sebelumnya, maka laki-laki tidak bisa menjadi standar tunggal kemaslahatan perempuan. Yang kedua, apa yang harus diperhatikan dalam perspektif keadilan hakiki perempuan adalah tidak mengandung kerentanan sosial perempuan untuk diperlakukan secara tidak adil hanya karena menjadi perempuan. Inilah sejarah peradaban, mungkin bukan peradaban manusia, ini sejarah kebiadaban manusia pada kemanusiaan perempuan itu, masyarakat pada kemanusiaan seperti ini. Coba ini payudara disetrika, perempuan korban perkosaan dipaksa nikah dengan pemerkosanya. Ini perempuan kalau menstruasi dikandangin, lagi sakit malah dikandangin, jauh dari air, susah napas. Coba perkawinan anak, bagi laki-laki tidak akan hamil, melahirkan, nifas dan menyusui, baik dikawinkan di usia dewasa maupun anak. Tapi perempuan dinikahkan di usia anak, sudah menstruasi, maka dia bisa mengalami hamil, melahirkan, nifas dan menyusui.
peristiwa ini, pengalaman khas biologis perempuan ini dialami oleh dewasa aja, perempuan dewasa itu sudah sakit banget gitu. Wahnan ala wahnin. Apalagi ketika masih kecil, berarti perkawinan anak ini tidak boleh karena apa? Memberi dampak buruk bahkan bahaya bagi anak perempuan, meskipun bagi laki-laki, apalagi kalau suaminya dewasa, tidak ada dampak buruk itu. Karena sekali lagi kemaslahatan Islam di dalam perkawinan juga untuk laki-laki dan perempuan. Bayangkan ini istri dijual, disuruh membakar diri hidup-hidup ketika suaminya meninggal, lalu jenazahnya dibakar, ini disiram air keras, perdagangan perempuan, dipotong jarinya. Padahal sekarang era medsos, coba gimana itu main HP tanpa jari yang utuh. Nah ini juga ya konsep cantik juga mesti dikritisi karena seringkali cantik itu adalah supaya perempuan menarik bagi laki-laki sementara perempuan semakin sulit menjalankan fungsi reproduksinya dengan baik. Lehernya harus panjang kemudian dikasih kalung besi, ini telinganya harus panjang, terus kakinya harus kecil terus ini di Cina ya, dan alat vaginanya yang sangat penting makanya disebut sebagai alat vital malah dipotong. Gitu. Hati-hati karena pertanyaannya adalah ini semua untuk siapa, maslahat untuk siapa, apakah maslahat juga untuk perempuan. Nah sejarah panjang seperti ini cara memperlakukan perempuan itu rendah atau lebih rendah dari laki-laki ini berdampak buruk sehingga perempuan itu rentan mengalami kekerasan, mengalami ketidakadilan hanya karena menjadi perempuan, termasuk pada alat kelaminnya yang sangat vital itu. Maka hati-hati dengan cara pandang apapun karena bisa jadi cara pandang yang seakan-akan baik itu bisa jadi mengandung kekerasan pada perempuan tapi tidak disadari. Kenapa? Karena dunia ini sudah berabad-abad lamanya diatur menurut perspektif, pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan laki-laki gitu. Sehingga karena kita tidak sadar bahwa misalnya ya sesuatu yang maslahat menurut umat beragama ternyata itu menurut laki-laki sehingga tidak mempertimbangkan pengalaman dari perempuan. Sesuatu yang kebijakan negara, kearifan sosial itu ternyata kebijakan dan kearifan yang hanya mempertimbangkan perspektif dan pengalaman laki-laki. Nah, karena itu penting juga menyadari, mengkritisi apakah sebuah kemaslahatan kebaikan itu mengandung ketidakadilan pada perempuan, termasuk ketidakadilan hanya karena menjadi perempuan, khususnya 5 ini. Stigmatisasi misalnya dalam khitan perempuan itu, perempuan adalah seksnya tinggi, sehingga harus dikendalikan dengan cara dipotong vaginanya. Bahkan ada bentuk pemotongan itu yang sampai dihabiskan seluruh alat kelamin bagian luar itu. Makanya disebut dengan mutilasi. Jadi ada cara pandang yang negatif pada perempuan sebagai sumber fitnah. Maka harus diamputasi itu alat kelamin yang misalnya supaya tidak mengganggu. Nah ini siapa? Pandangan siapa? Siapa yang lebih sering memperkosa? Apakah perempuan? Apakah laki-laki? Kalau laki-laki yang sering melakukan tindakan kekerasan seksual, bukannya mereka yang harusnya dikontrol. Kenapa perempuan gitu? Marginalisasi, tidak ikut dalam keputusan sangat penting terhadap dirinya, terhadap tubuhnya. Misalnya perempuan di khitan baru bayi, belum punya kesadaran apapun, baru lahir. Alat kelamin yang sangat penting sekali dalam menjalani kehidupannya sepanjang usia itu sudah dipotong, bayangkan. Bayinya nggak tahu apa-apa. Sehingga ketika dewasa terjadi gangguan reproduksi, dia tidak menyangka kalau itu ada hubungannya dengan tindakan orang lain yang dia tidak dimintai izinnya. Gitu. Subordinasi dianggap sebagai rendah atau lebih rendah. Misalnya dianggap sebagai objek seksual, sebagai alat seksual, sehingga hubungan seksual itu istri atau perempuan hanya alat seksual, sehingga tidak penting alat itu ikut menikmati hubungan seksual, wong alat gitu. Yang penting alat itu berfungsi bagi yang punya alat, yaitu laki-laki atau suami. Nah ini cara pandang subordinasi sekali. Yang kedua, sebagai alat reproduksi, laki-laki ingin punya anak, pakailah perempuan itu untuk mencetak anak. Sehingga perempuan nggak penting sakit atau menderita atau bahagia dengan kehamilan itu. Ini cara pandang subordinasi. Dan di dalam Islam tentu saja semua pengalaman perempuan itu menjadi tanggung jawab laki-laki juga untuk tidak makin sakit, bahkan sebisa mungkin nyaman. Maka perempuan mestinya tidak kawin anak, tidak kawin paksa, karena nikah di usia dewasa dan dengan laki-laki yang sangat
sangat dicintainya, hamil, ya sakit juga. Apalagi kalau kecil dan dipaksa. Kekerasan ya, perempuan rentan mengalami kekerasan. Ada fisik, mental, spiritual, termasuk seksual. Dan khitan perempuan ini adalah bagian dari kekerasan seksual. Beban ganda, ini sebenarnya ada ruang rumah, ada ruang publik, tapi pembagian yang sangat dipertentangkan gitu ya. Tapi prinsip dasar dari beban ganda itu adalah pembagian beban yang tidak berimbang antara laki-laki dan perempuan. Coba tadi bandingkan ya, laki-laki kalau mau punya anak itu kan hanya ngeluarin sperma, menitan dan nikmat. Perempuan itu hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui, semua ada rasa sakitnya. Sehingga kalau ada orang mengatakan, saya ingin punya anak 15, berarti laki-laki itu suami hanya perlu 15 kali ngeluarin sperma, 15 kali nikmat. Bagaimana dengan perempuan? 15 kali hamil, 15 kali melahirkan, nifas, menyusui. Kalau menyusui masing-masing 2 tahun, 30 tahun terus tanpa henti. Nah, maka pertimbangkan. Selalu pertimbangkan bahwa apa yang disebut kebaikan tidak boleh mengandung satupun ini. Kalau mengandung ya berarti bukan baik pada perempuan. Jadi prinsip dasar dari keadilan hakiki perempuan itu adalah tidak membuat pengalaman biologis perempuan makin sakit dan tidak mengandung atau berdampak pada ketidakadilan pada perempuan, khususnya termasuk ketidakadilan sebagai perempuan. Nah, ibu-ibu sekalian, mari kita menyadari ya, dengan perjalanan panjang kemanusiaan perempuan yang seperti itu, kita bisa nih mendeteksi ada jenis kesadaran ini, pengalaman khas biologis perempuan itu, ada 3 jenis sistem sosial. Satu adalah patriarki garis keras, di mana laki-laki menjadi subjek tunggal, dialah yang mengatur sendirian, perempuan menjadi objek tidak berdaya untuk mengatur dan dia hanya boleh nurut pada laki-laki. Nah, dalam sistem seperti ini maka khitan perempuan itu sama sekali tidak dianggap sebagai sesuatu yang perlu dicegah karena itu menguntungkan laki-laki. Perempuannya menjadi nurut, dia tidak kesakitan sehingga dia kapok untuk melakukan hubungan seksual dengan yang lainnya. Nah, suami itu bisa mengontrol, ya laki-laki secara umum bisa mengontrol perempuan. Mengontrol dalam arti ketika kesakitan pun dia tidak peduli. Yang penting adalah laki-laki mendapatkan kenikmatan. Makanya dijahit sampai kecil karena nanti akan dilihat ya, yang invibulasi itu kan dijahit sampai kecil gitu, dan itu bagi laki-laki makin kecil lubangnya makin nikmat, bagi perempuan makin sakit. Tapi di yang pertama ini tidak peduli. Nah, yang kedua, ini cara pandang patriarki garis lunak adalah laki-laki menjadi standar kemanusiaan kemaslahatan perempuan. Sehingga kalau khitan itu bagi laki-laki itu bermanfaat, maka dengan demikian bagi perempuan pasti bermanfaat. Karena standarnya adalah laki-laki. Padahal pengalaman khas perempuan tadi menunjukkan bahwa apa yang baik buat laki-laki belum tentu baik buat perempuan, bahkan bisa bahaya. Yang ketiga, ini adalah sistem sosial yang adil gender, dan tentu saja ini adalah yang kita harapkan, bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama menjadi subjek penuh sistem kehidupan. Kalau yang tengah ini kan laki-laki primer, perempuan sekunder. Kalau yang ketiga, dua-duanya subjek penuh. Maka laki-laki dan perempuan itu manusia sepenuhnya dan masing-masing menjadi standar kemanusiaan penuhnya. Karenanya nanti ada implikasinya berkaitan dengan konsep kemaslahatan. Yang pasti laki-laki bukan menjadi standar tunggal. Begitu juga kesadaran kemanusiaan perempuan, apakah perempuan itu manusia atau bukan, itu ada 3 level juga. Satu adalah terendah, laki-laki adalah manusia, perempuan bukan. Karenanya laki-laki harus diperlakukan secara manusiawi, perempuan tidak. Karena bukan manusia, ya tidak diperlakukan tidak manusia, biasa aja gitu. Nah, yang tengah ini perempuan, laki-laki adalah manusia, perempuan juga manusia, tapi standar kemanusiaannya adalah laki-laki. Maka perempuan adalah manusia kecuali pengalaman khasnya sebagai perempuan, baik secara biologis maupun secara sosial. Karenanya tindakan tidak manusiawi terhadap pengalaman biologis khas perempuan dan pengalaman sosial khas perempuan tidak dianggap sebagai tindakan tidak manusiawi. Jadi terus saja jalan, yang penting bagi laki-laki manfaat, perempuan pasti manfaat gitu.
Nah, yang ketiga adalah kesadaran kemanusiaan perempuan tertinggi, di mana sangat sadar bahwa perempuan adalah manusia seutuhnya, sehingga memastikan setiap tindakan itu tidak menyakiti pengalaman biologis perempuan dan tidak mengandung kerentanan sosial perempuan. Nah, ini kira-kira gambarnya ya, ibu-ibu sekalian. Yang gambar pertama ini adalah satu situasi yang tidak adil pada perempuan. Gambar yang kedua, kalau kita bicara kemaslahatan keadilan itu adalah melakukan tindakan yang sama, termasuk khitan, ya misalnya khitan, perempuan juga harus dikhitan seperti laki-laki karena khitan itu manfaat bagi laki-laki. Kalau kita berhenti pada persamaan, hati-hati, bisa jadi kita hanya sampai pada keadilan dan kemaslahatan formal yang itu masih buruk dan berbahaya bagi perempuan karena mengabaikan kondisi khasnya tadi. Maka kita mesti berikhtiar untuk mewujudkan keadilan hakiki bagi perempuan adalah dengan mempertimbangkan persamaan dengan laki-laki plus perbedaannya. Supaya apa? Supaya memastikan bahwa perempuan juga bisa memperoleh kemaslahatan seperti laki-laki. Jadi laki-laki dan perempuan itu perlu diperlakukan secara sama dalam pengalaman yang sama, tapi harus diperlakukan secara berbeda dalam pengalaman yang berbeda. Cuma cara memperlakukan berbedanya itu tidak seperti di gambar yang pertama dengan semangat mendiskriminasi, meminggirkan, melecehkan, melainkan dengan semangat untuk memastikan perempuan juga mendapatkan kemaslahatan. Maka kira-kira beginilah cara melihat sebuah kemaslahatan ya. Apakah sebuah tindakan itu adil? Pakai analisis kemanusiaan. Kalau manusiawi adil, kalau tidak tidak. Apakah sesuatu yang disebut adil itu juga adil bagi perempuan? Pakai analisis gender. Perempuan bisa nggak nih AKPM ya mengakses, kemudian berpartisipasi, kemudian mengontrol dan dapat manfaat atau tidak. Kalau iya berarti adil gender. Nah, yang ketiga ini analisis keadilan hakiki perempuan. Apakah sesuatu yang dianggap adil bagi perempuan itu benar-benar, nah hakiki kan harus benar-benar tidak menjadikan pengalaman biologis khas perempuan itu makin sakit, terutama menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui? Jawabannya harus tidak makin sakit, bahkan makin nyaman. Yang kedua adalah apakah sesuatu yang disebut adil bagi perempuan itu tidak mengandung atau mengakibatkan ketidakadilan gender pada perempuan, terutama 5 itu, stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan double burden. Jawabnya adalah harus tidak mengandung atau berdampak. Salah satu, apalagi lebih itu. Makanya yang disebut dengan kemaslahatan hakiki, ini terakhir ya, yang disebut kemaslahatan hakiki adalah atau keadilan hakiki adalah dia harus adil juga bagi perempuan, harus adil juga bagi perempuan. Ini nomor satu. Karenanya kalau ada sebuah tindakan nih, tindakan itu mengharuskan keterlibatan laki-laki dan perempuan. Misalnya perkawinan, kan nggak mungkin laki-laki doang atau perempuan doang. Nah perkawinan karena laki-laki dan perempuan, maka kalau ada sebuah perkawinan harus maslahat adil bagi kedua belah pihak. Kalau ada sebuah perkawinan, bagi laki-laki maslahat atau dia tidak dapat dampak buruk, apalagi bahaya, nggak ada. Yang ada malah maslahat. Tapi bagi perempuan, perkawinan tersebut menimbulkan dampak buruk bahkan bahaya, kayak perkawinan anak ya, perkawinan paksa, perkawinan anak kan begitu. Maka harus dicegah. Mengapa? Karena kemaslahatan keadilan di dalam Islam itu untuk kedua belah pihak. Bagaimana dengan tindakan yang sama tapi tidak harus bersamaan? Kayak khitan ini. Laki-laki sendiri khitan, perempuan sendiri khitan. Tidak meniscayakan bersamaan. Kalau kawin kan harus bareng. Atau hubungan seksual. Kayak hubungan seksual itu harus bareng, maka hubungan seksual harus manfaat bagi kedua belah pihak. Sehingga perkosaan termasuk di dalam perkawinan, bagi laki-laki kan manfaat itu, dia tetap ereksi, tetap orgasme. Bagi perempuan sebagai yang dipaksa, ya tidak manfaat, bahkan bahaya. Maka marital rape juga tidak boleh. Gitu. Nah sekarang yang berbeda ya, yang khitan perempuan ini. Khitan. Bagi laki-laki manfaat sekali, karena semua jadi lancar tadi. Tapi bagi perempuan itu bisa berdampak buruk, bahkan bahaya, menambah pengalaman biologis yang sudah wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit, makin sakit. Maka ini harus dilarang.
Yang ini silakan, yang laki-laki jalan terus, wajib juga boleh wong manfaat. Tapi karena bagi perempuan berdampak berbeda, maka hukumnya harus berbeda. Karena hukum itu mengikuti sebabnya, gitu. Saya kira ini sangat dikenal sekali di dalam Islam. Nah, karena itu ibu-ibu sekalian, kira-kira ya, mari membiasakan diri ini, meyakini kalau dalam konteks Islam itu misinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau Muhammad sebagai rasul tentu saja kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta, termasuk bagi perempuan. Gitu. Kalau ternyata ada tindakan itu rahmat bagi laki-laki, tapi ternyata bencana, musibah bagi perempuan, ya itu bukan tujuan Islam. Karena Islam itu bergerak terus-menerus menciptakan sistem kehidupan, termasuk sistem kesehatan reproduksi, bergerak terus-menerus dari sebuah sistem yang hanya memberi manfaat bagi salah satu pihak, menuju sistem yang memberi manfaat bagi kedua belah pihak, menjadi anugerah bagi kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Nah, sistem yang seperti ini hanya mungkin terjadi kalau manusianya berakhlak mulia. Bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia, termasuk akhlak pada perempuan. Maka berislam itu adalah bergerak terus-menerus mengubah sebuah sistem, termasuk sistem kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, yang tadinya tidak berakhlak pada perempuan, tidak berakhlak mulia pada perempuan, menuju sistem yang berakhlak mulia pada perempuan. Mungkin dulu belum bisa, ya enggak apa-apa, ayo lanjutkan hari ini. Dulu pengetahuan dan pengalamannya terbatas, sehingga tidak menyadari bahaya khitan perempuan. Sekarang sudah ada kesehatan, sudah ada kedokteran, kebidanan, dan menyadari bahwa khitan perempuan itu berbahaya. Ya ayo kita berislam dengan melanjutkan, memperbaiki sistem kehidupan, termasuk di dalam khitan ini. Mungkin itu ya Mbak Emma. Mari kita terus menerus, kalau pesan saya itu ini aja deh terakhir nih. Bukan terakhir, ini mengingatkan. Nah ini aja, mari diingat-ingat terus apakah dalam sebuah tindakan misalnya kebijakan negara, kearifan sosial, norma sosial, tradisi, kemaslahatan agama, apakah sudah bergerak menuju cita-cita sistem yang adil bagi kedua belah atau belum dengan melihat ini. Saya kira itu ya Mbak Emma dan Ibu-ibu sekalian. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Suara saya ya. Oke. Terima kasih Mbak Nur Rofiah, paparan yang sangat luar biasa, menggugah saya kira kesadaran kita semua ya, bahwa apa yang dimaknai sebagai adil, apa yang dimaknai sebagai maslahat, itu tidak bisa menggunakan tafsir tunggal satu pihak tertentu, apalagi satu jenis kelamin tertentu. Ibu sekalian yang mungkin baru saja bergabung, izin saya bisa merekap. Ya, paparan Mbak Nur Rofiah diantaranya tadi mengingatkan kita semua bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama subjek penuh, sama-sama sebagai manusia. Walaupun demikian, masing-masing mempunyai di satu sisi tadi persamaannya, tapi juga di satu sisi yang lain adalah ada perbedaannya. Perbedaan inilah yang tadi diingatkan terakhir oleh Mbak Nur Rofiah mengenai pengalaman biologis yang harusnya difasilitasi, terutama pengalaman biologis perempuan, yang hanya perempuanlah yang mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, dan seterusnya. Kemudian Mbak Nur Rofiah juga mengingatkan bahwa yang namanya manusia, perempuan itu bukan hanya makhluk fisik, apalagi makhluk seksual, dan juga bukan sebagai objek seksual. Lalu juga terkait dengan P2GP atau pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan, selaput darah yang selama ini juga menjadi perbincangan terkait dengan seksualitas perempuan, itu juga bahwa selaput darah itu bukan sesuatu yang bersifat segel ya, seperti kita beli barang masih disegel, itu bukan seperti itu, karena tadi sifat dari selaput darah ini memang berbeda dengan yang dimiliki oleh laki-laki sebagai khulub atau yang berada di penis ya, seperti itu. Dan kita sudah menyimak juga bahwa secara garis besar Mbak Nur Rofiah sudah memaparkan bahwa untuk P2GP atau khitan perempuan ini tidak mempunyai manfaat, manfaatnya tidak jelas, tapi justru bahayanya yang sangat jelas, dan itu sudah dipaparkan oleh beliau.
Sekali lagi beliau juga mengingatkan bahwa kehadiran agama Islam adalah untuk kemaslahatan, dan kemaslahatan itu untuk semua, tidak untuk satu jenis kelamin tertentu, tapi juga harus untuk laki-laki dan juga khususnya termasuk juga untuk perempuan. Dan tadi sempat diingatkan juga mengenai level kesadaran kemanusiaan perempuan, ada di level manakah kita, di level yang terendahkah, lalu di level menengah yang masih oke, perempuan sebagai manusia tapi standar kebaikannya diukur dari pihak laki-laki misalnya. Tapi apakah kita bisa berada di level kesadaran kemanusiaan yang tertinggi bahwa memang manusia itu adalah laki-laki dan perempuan, sama-sama manusia sebagai subjek penuh seutuhnya. Oleh karena itu kemaslahatan juga harus berlaku pada semuanya. Dan terakhir tadi ada 3 pertanyaan kunci yang diingatkan oleh Mbak Nur Rofiah untuk kita sama-sama merefleksikan seperti apa tindakan P2GP ini ketika dilakukan, apakah dia memang adil bagi perempuan, adilkah, lalu adilkah bagi perempuan, lalu apakah dia memang benar-benar bermanfaat bagi perempuan. Baik, kita akan melanjutkan, nanti sudah ada yang menuliskan pertanyaan di kolom chat, izin tahan dulu Ibu, kita akan mendengarkan terlebih dahulu paparan dari Ibu Eko Novi Arianti. Bagi Ibu yang baru bergabung, beliau adalah saat ini Asdep Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Beliau akan memaparkan tentang realitas P2GP di lapangan. Silahkan kepada Ibu Eko. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Bu Emma bahwa saya selaku Asdep Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha. Mungkin ibu-ibu semua bingung apa hubungannya Lembaga Profesi Dunia Usaha dengan P2GP gitu kan. Selain sebagai Asdep LPDU, saya juga saat ini merangkap sebagai PLT Asdep Organisasi Keagamaan. Jadi memang ada hubungannya dengan yang diminta oleh teman-teman dari KUBI. Nah, sesuai dengan permintaan dari teman-teman KUBI, kami akan mencoba menyampaikan sejauh mana realitas lapangan dari P2GP atau Sunat Perempuan dan apa yang sudah dilakukan, yang sudah dan akan dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Baik, lanjut Mbak. Kalau kita bicara tentang P2GP atau sunat perempuan, itu kita bicara tentang bagaimana pencegahan P2GP, komitmen negara terhadap pencegahan P2GP. Itu sudah banyak sekali komitmen-komitmen negara untuk upaya pencegahan P2GP, mulai dari CIDAW, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak, di SDGs juga kita sudah masukkan. Kemudian di SDG tujuan kelima menghapuskan praktik berbahaya seperti perkawinan anak dan FGM. Kemudian ini juga ada di prioritas nasional RPJMN nomor 3 untuk peningkatan kualitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Dan juga terkait dengan peraturan-peraturan dari Kementerian Kesehatan, ini juga sudah banyak dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan sunat perempuan. Lanjut, pada prinsipnya, ketika kita bicara sunat perempuan atau P2GP, itu adalah kita seperti disampaikan Bu Rofiah tadi bahwa kita ada pelanggaran hak-hak terkait untuk P2GP. Jadi kalau kita bicara SIDOK itu hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi. Kemudian hak untuk hidup dan physical integrity. Kemudian hak atas kesehatan, jadi kan ada dampak-dampak yang kemudian membuat itu menjadi kurang nyaman atau dampak-dampak kesehatan pada perempuan. Kemudian hak anak juga itu menjadi masuk karena hak anak untuk bebas dari kekerasan. Artinya ketika dia lakukan sunat perempuan kan dia tidak bisa menyampaikan saya tidak mau mengalami sunat perempuan dan sebagainya karena keputusan ditentukan oleh kedua orang tua atau sanak keluarga. Lanjut. Nah, kemudian ini berdasarkan itu kemudian Kementerian PPPA menyusun grand design bersama dengan UNFPA menyusun grand design Kementerian PPPA untuk pencegahan P2GP atau sunat perempuan. Kami bekerja sama dengan berbagai stakeholder selain UNFPA. Jadi mulai dari 2016 sampai dengan 2020 banyak hal yang sudah dilakukan bersama-sama untuk pencegahan sunat perempuan. Mulai dari penyiapan data-data hukum, kajian dan sebagainya. Kemudian kami juga melakukan advokasi. Kemudian juga terakhir di tahun 2020 adalah menyusun roadmap
roadmap dan rencana aksi nasional untuk upaya komprehensif terkait dengan pencegahan P2GP atau sunat perempuan. Lanjut. Nah, untuk mengawali mungkin kita akan bicara terkait dengan kajian-kajian yang ada di berbagai lembaga, kajian baik kuantitatif maupun kajian kualitatif, dan ini juga dilakukan juga oleh UNFPA dan juga Komnas Perempuan dan UGM. Nah, hasil dari kajian tersebut menyatakan bahwa lebih dari setengah perempuan di bawah usia 12 tahun mengalami sunat, dan umur ketika disunat itu mayoritas atau sebagian besar di usia 1 sampai 5 bulan. Nah, kemudian kalau di Indonesia, praktek sunat perempuan itu dilakukan dalam tipe 4, jadi simbolik tanpa perlukaan. Nah, ini dilakukan di 10 provinsi dengan prevalensi tertinggi untuk sunat perempuan. 3 dari 4 perempuan disunat saat berusia kurang dari 6 bulan. Dan kemudian untuk persentase anak perempuan umur 0 sampai 11 tahun yang pernah disunat, yang tertinggi itu adalah di Gorontalo, dan terendah itu prevalensinya adalah di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan angka nasional itu adalah 51,2. Jadi termasuk tinggi juga kalau terkait dengan angka nasional untuk prevalensi sunat perempuan. Lanjut. Nah, di samping itu, kajian tersebut juga menyatakan bahwa 8 dari 10 perempuan disunat atas saran orang tua, dan kemudian dipengaruhi juga oleh anggota keluarga yang lain, tapi itu dipengaruhi oleh keyakinan agama dan budaya. Nah, ini adalah alasan-alasannya terkait dengan interpretasi ajaran agama, kemudian prasyarat menjadi seorang muslim, kemudian dia bisa untuk mengontrol atau mengurangi dorongan seksual perempuan dan sebagainya. Dan stereotipnya juga ketika bicara perempuan baik-baik, tadi sudah disampaikan oleh Bu Rofiah dan sebagainya seperti itu, yang kemudian mendorong orang tua atau anggota keluarga yang lain, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk melakukan sunat perempuan kepada anak perempuan. Lanjut. Nah, pemberi layanan untuk sunat perempuan di perkotaan pada umumnya adalah tenaga kesehatan, sedang di pedesaan oleh dukun sunat. Kemudian karakteristik anak yang pernah disunat di tamat SD itu mencapai 52,8% itu di perkotaan, dan juga di kalangan menengah atas juga ternyata juga dilakukan sunat perempuan. Yang notabene dalam tanda kutip kita kan melihat mereka punya pengetahuan yang lebih baik gitu kan sebetulnya, tapi itu juga dilakukan oleh kalangan menengah atas, dan sebanyak 10% sunat perempuan dilakukan bersamaan dengan paket persalinan. Biasanya kan bersalin, tindik, imunisasi, sunat perempuan itu jadi satu paket. Lanjut. Nah, realitas lapangan hasil kajian Komnas Perempuan dan UGM suara hilang ya? memotong bagian historis. Nah, P2GP ini dilakukan karena dipandang sebagai budaya turun-temurun dan dianggap sebagai perintah agama. Ketika terjadi medikalisasi P2GP kepada tenaga-tenaga kesehatan, ini secara tidak langsung dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar karena proses pembedahannya dilakukan itu lebih invasif, dan ternyata hasil temuan juga menyatakan bahwa ketika bidan melakukan praktek P2GP itu adalah upaya untuk memenuhi permintaan orang tua dan masyarakat, walaupun kadang bertentangan dengan pribadinya karena mereka kemudian tahu bahwa ini tidak harus dilakukan seperti itu. Lanjut. Nah, izin kalau suara saya jelek mungkin saya nggak pakai video ya Mbak Emma, karena sinyalnya juga nggak terlalu bagus di sini ternyata. Ya, silakan Ibu Eko. Ya, oke. Nah, setelah itu kemudian UNFPA dan Kementerian PPPA membuat risalah kebijakan terkait dengan P2GP melihat praktek di 10 provinsi di Indonesia yang tertinggi angka sunat perempuannya di Riau, Jambi, Babel, Banten, Jateng, Kalsel, Kaltim, Gorontalo, Sulbar, dan NTT. Hasil di dalam risalah kebijakan itu juga ada hasil-hasil temuan penelitian dan notabene hampir sama dengan yang dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa cara pandang orang tua itu menganggap bahwa P2GP sebagai perintah agama, kemudian tradisi budaya dan tradisi keluarga. Kemudian dari sisi kesehatan, cara pandang orang tua itu mereka menganggap bahwa P2GP memiliki manfaat bagi anak mereka, namun bertentangan dengan sisi medis, bahwa yang menunjukkan bahwa praktek ini memiliki dampak membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental dari anak perempuan. Dari sisi tenaga kesehatan, mereka cenderung memilih
bidan kalau di perkotaan. Sementara kalau di desa itu juga adalah dukun yang sebagai tenaga tradisional. Dan tentunya sudah dibekali dengan kondisi-kondisi kesehatan. Lanjut. Nah, terkait dengan medikalisasi P2GP, bagaimana P2GP ini kemudian dilakukan oleh tenaga kesehatan, sebetulnya bidan menganggap bahwa P2GP ini tidak bermanfaat untuk anak perempuan. Ada kebijakan terkait P2DP, tapi mereka tetap melakukan karena faktor adanya tekanan sosial dari masyarakat, ada permintaan dari orang tua atau tokoh adat dan tokoh agama. Nah, kemudian di dalam temuan penelitian juga disampaikan bahwa pentingnya kita melibatkan tokoh agama, memberikan informasi dan pemahaman tentang dampak dari sunat perempuan ini terhadap perempuan dan anak perempuan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Itu yang temuan-temuan penelitian. Dari hasil temuan penelitian itu kemudian lanjut kesimpulannya adalah ada 3 kesimpulan. Jadi P2GP itu dipraktekkan di 10 provinsi karena diakui sebagai perintah agama dan turun-temurun. Yang melakukan itu bidan dan tipenya 1 dan 4. Walaupun bidan punya kesadaran tinggi bahwa mereka tidak harus melakukan sunat perempuan, namun tidak banyak responden yang berpikir untuk menghentikan praktek-praktek tersebut. Itu kesimpulan dari kajian yang dilakukan oleh Women dan UNFPA di 10 provinsi. Dari hasil kajian tersebut keluarlah rekomendasi dalam bentuk kebijakan bagaimana untuk penyusunan kebijakan kami ke depan adalah bagaimana mengintegrasikan kebijakan ini di dalam RPJMN maupun di dalam SDGs, capaian untuk SDGs. Kemudian membuat model. Model ini strategi penghentian P2GP yang dilakukan secara multisektor. Jadi tidak hanya dari satu sektor ini saja, tetapi multisektor. Kemudian juga memperkuat regulasi dan kebijakan untuk melakukan review kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan P2GP atau sunat perempuan. Lanjut. Nah, kemudian di situ juga disampaikan rekomendasinya adalah bagaimana bermitra dengan tokoh agama dan tokoh adat. Karena mereka memang mempunyai komunitas yang paling banyak di masyarakat, dan juga bagaimana mengintegrasikan ini ke dalam kurikulum di dalam kurikulum pendidikan kedokteran, kebidanan dan perawatan, mensosialisasikan praktek-praktek berbahaya ini kepada masyarakat luas melalui berbagai media komunikasi, artinya kemudian KIE-nya juga perlu dibangun, dan terakhir adalah melakukan penelitian lanjutan terhadap dampak P2GP terkait beberapa isu termasuk dinamika sektor kesehatan, ekonomi, dan perubahan pada keluarga. Fokusnya pada keluarga, tidak lagi melakukan praktek-praktek terkait dengan P2GP atau sunat perempuan. Lanjut. Nah, di samping penyusunan policy brief, sudah banyak juga yang dilakukan KPPPA adalah advokasi di tahun 2016 sampai dengan 2020. Berbagai advokasi kami lakukan baik kepada stakeholder yang ada maupun kepada tokoh-tokoh agama. Nah, juga bagi tenaga kesehatan. Itu mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Lanjut, Mbak. Nah, terkait dengan advokasi itu kemudian kami juga mengintegrasikan pencegahan P2GP di dalam RPJMN 2020-2024. Bagaimana prioritas nasional untuk SDM yang berkualitas, dan juga ini bagian dari sebetulnya implementasi pengaruh utamaan gender kepada seluruh kementerian lembaga maupun daerah untuk pengaruh utamaan gender terkait isu P2GP masuk di dalam proses-proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan yang ada di kementerian-kementerian terkait. Lanjut, Mbak Mir. Nah, ini yang bisa kita coba lakukan, itu bagaimana P2GP dilakukan secara terintegrasi sesuai dengan peran-peran dari kementerian yang terkait. Misalnya Kementerian PPA melakukan apa, di situ ada Kemenkes, Kemenak, Kemendikbud, dan Kemendagri. Sesuai dengan tugas fungsi kewenangan mereka masing-masing. Dan di samping itu juga terkait dengan Bappenas, BPS, Komnas Perempuan, dan juga KPAI. Itu yang kami lakukan, bagaimana mengintegrasikan ini dalam proses-proses mulai dari perencanaan sampai monitoring evaluasi di kementerian lembaga dan daerah. Selain itu juga kita integrasikan dengan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, kemudian LSM, dan tokoh-tokoh agama lainnya. Selain dengan pemerintah, juga dengan lembaga masyarakat. Lanjut, Mbak. Nah, selain upaya-upaya terkait dengan tokoh-tokoh agama atau lembaga-lembaga agama yang dilakukan oleh teman PPPA sudah banyak sekali, bagaimana kita bersama-sama berdialog untuk pencegahan praktek FBMC atau praktek P2GP di berbagai daerah.
terkait dengan tokoh-tokoh agama. Yang kemudian terakhir itu adalah pertemuan 40 pimpinan pondok pesantren di Indonesia yang kemudian menghasilkan risalah Bogor. Lanjut. Nah, ini adalah risalah Bogor. Lanjut, Mbak. Ya, isinya adalah di dalam risalah Bogor itu 3 pokok pikiran musyawarah ulama pesantren itu adalah sunat perempuan itu asalnya adalah hukumnya adalah mubah yang kemudian boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan. Namun jika membahayakan secara medis maka hukumnya bisa menjadi haram. Persoalan sunat perempuan itu tidak hanya dilakukan dari perspektif keagamaan, tetapi juga dari multi perspektif. Jadi mulai medis, sosial budaya, dan juga menggunakan strategi-strategi bersama stakeholder yang lain, termasuk juga dengan tenaga medis dan media. Nah, kemudian juga mengajak ulama dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sunat perempuan, sehingga kita dapat menghindarkan anak-anak perempuan dari bahaya sunat perempuan. Lanjut. Nah, ini adalah lanjut, Mbak. Ini adalah daftar peserta untuk sunat perempuan, untuk kesepakatan Bogor. Lanjut. Nah, kemudian Kementerian PPPA juga mendorong keterlibatan laki-laki dalam pencegahan P2GP atau sunat perempuan. Itu bagaimana tokoh agama laki-laki itu dibangun kesadarannya. Bapak-bapak kiai itu bisa untuk dalam sholat-sholat Jumat mereka, kemudian dalam khutbah Jumat ataupun dalam lembar Jumat itu bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh agama yang laki-laki. Nah, kemudian kedua itu adalah bagaimana mendorong pemahaman orang tua, terutama orang bapak atau ayah laki-laki yang akan berperan sebagai pengambilan keputusan untuk tidak melakukan sunat perempuan kepada anak perempuannya. Nah, kemudian yang ketiga melibatkan kelompok pemuda terutama laki-laki. Mulai dari misalnya dari grupnya mereka, kemudian mereka di KUA mendapatkan sebelum menikah itu kan ada konseling perkawinan, kemudian bagaimana di perguruan tinggi itu bisa kita lakukan untuk memutus mata rantai praktek P2GP. Karena dimulai dari mereka sebelum menikah. Nah, ketika menikah mereka sudah paham tentang bahayanya P2GP, kemudian untuk bisa mendorong istrinya untuk tidak melakukan itu. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, kemudian keempat, terakhir adalah kita bersama para dokter. Juga dokter itu kan bukan hanya dokter yang perempuan, tapi dokter yang laki-laki memberikan penjelasan bahaya P2GP dari sisi medis, misalnya dokter kandungan atau dokter anak ketika melakukan konseling kepada pasangan-pasangan yang akan melahirkan atau memeriksakan anak. Lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh panduan yang sudah dilakukan juga oleh Kementerian PPPA bersama dengan UNFPA dan berbagai stakeholder yang lain. Lanjut. Nah, terkait dengan roadmap dan rencana aksi untuk P2GP itu dilakukan untuk 2020 sampai dengan 2030. Ini yang akan kita lakukan ke depan. Jadi ada tahapan pencegahan mulai 2020 sampai dengan 2024, ini sudah dilakukan. Kemudian akan dilakukan, kemudian di 2025 sampai dengan 2028, kemudian 2029 sampai 2030. Yang intinya adalah bagaimana memberikan pendidikan publik kepada masyarakat sebetulnya. Kemudian advokasi dan juga mendorong ini menjadi strategi yang akan dipakai di dalam RPJMN 2030 sampai dengan 2034. Ini yang akan kita lakukan ke depan. Nah, kenapa kami kemudian menjadi concern dengan hal tersebut? Karena kami menganggap bahwa program dan kegiatan P2GP itu sebetulnya berkontribusi pada pencapaian SDGs tentang pencegahan praktek-praktek berbahaya termasuk P2GP dan perkawinan anak. Dan ini menjadi komitmen juga dalam kita ICPD. Karena kan ketika bicara di ICPD tadi saya sampaikan di atas, ada prinsip-prinsip ICPD yang keempat, yaitu keadilan gender, persamaan, dan pemberdayaan perempuan. Jadi yang menjadi landasan utama bagi program pemberdayaan pembangunan kependudukan. Lanjut. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa kita lakukan, bagaimana kita bisa bersama-sama dengan lembaga keagamaan untuk melakukan pencegahan P2GP, mendorong lembaga keagamaan untuk mengeluarkan fatwa, kemudian mengintegrasikannya dalam sistem pendidikan, kemudian menjadikan majelis taklim sebagai sarana bimbingan dan konseling, dan juga bagaimana menerbitkannya sampai kemudian kita menerbitkan KIE yang sesuai dengan kewenangan lembaga keagamaan. Lanjut, Mbak. Nah, di dalam proses-prosesnya itu bisa dilakukan, lanjut Mbak Mir, dilakukan bersama dengan pengajian atau majelis taklim. Jadi peringatan hari-hari besar keagamaan itu sosial. Nah, sebelum itu Mbak Mir, naik lagi Mir. Nah, ini bisa kita lakukan kepada lembaga-lembaga keagamaan.
ustadz atau ustazahnya. Kemudian materi-materi komunikasi KIE itu juga berbasis kearifan lokal. Jadi bukan perspektifnya pusat, tetapi kita melihat juga pada kearifan lokal yang ada di masyarakat. Dan satu lagi yang memang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menggali inisiatif untuk pencegahan P2GP sebagai praktik baik. Jadi yang kemudian kita perlu tularkan kepada masyarakat dan kemudian kita dokumentasikan kepada masyarakat melalui berbagai media. Lanjut. Nah, upaya kami, lanjut Mbak Mir. Nah, upaya kami kemudian ke depan itu adalah karena di Kementerian PPPA itu ada yang namanya suburusan untuk pembangunan kualitas keluarga. Nah, keluarga itu menjadi bagian dari isu dari KPPPA sekarang dan sampai ke depan. Kemudian bagaimana kami melihat juga bagaimana mengkomunikasikan ini kepada keluarga. Karena tadi hasil-hasil kajian menyampaikan keluarga lah yang mempunyai peran untuk upaya-upaya penghapusan P2GP. Jadi mulai dari strategi komunikasi, mulai dari pendekatan personal dan interpersonal dalam kegiatan komunitas, gitu. Misalnya ketika informasi-informasi informal itu bisa untuk pada saat datang ke posyandu, kemudian nakes itu disampaikan di kelas ibu hamil, kemudian tokoh-tokoh adat atau tokoh agama itu bisa menyampaikan di upacara adat 7 bulanan dan sebagainya. Itu bisa dilakukan secara personal dan interpersonal dalam kegiatan komunitas. Kemudian juga strateginya bisa melalui pendekatan komunikasi publik, bahwa melakukan penyadaran publik tentang pentingnya sunat perempuan. Tentang pentingnya pencegahan terhadap sunat perempuan dari tinjauan multi perspektif. Jadi tidak hanya dari perspektif agama, tapi semua perspektif maupun stakeholder di pemerintah. Kemudian bagaimana kemudian kita melakukan kampanye-kampanye melalui kegiatan-kegiatan kultural, misalnya dalam rangka Hari Anak, Hari Perempuan Internasional dan sebagainya. Itu juga kita bisa lakukan kampanye-kampanye publik. Lanjut. Dan kemudian lanjut Mbak Mir. Kemudian bagaimana kemudian melakukan selain kampanye publik, kita juga melakukan materi KIE itu dalam kampanye medsos. Ada misalnya slogan-slogan yang berbicara bahwa anak perempuan lebih sehat tanpa sunat, misalnya seperti itu. Dan bagaimana kita juga mensosialisasikan bahwa P2GP adalah bentuk kekerasan terhadap anak perempuan. Ketika kita melakukan pencegahan P2GP, berarti kita melindungi hak anak dan mencegah kekerasan terhadap perempuan. Itulah upaya ke depan yang bisa kita lakukan dalam rangka pendekatan kepada keluarga, dan kami berharap bahwa ini bisa kita lakukan bersama-sama sinergi dengan lembaga-lembaga keagamaan dan juga PSDA di seluruh di 34 provinsi. Demikian Bu Emma, terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eko Novi yang sudah menyampaikan paparannya. Ibu sekalian, kita akan melanjutkan sesi ini dengan tanya jawab dari Ibu sekalian kepada para narasumber kita pagi hari ini yang sangat luar biasa. Sebelumnya izinkan saya mereview singkat saja dari paparan Ibu Eko. Oh, ada Ibu Mahyar sudah raise hand. Ya, sebentar Ibu. Dan juga saya lihat ada yang di kolom chat, nanti bisa juga menyampaikan secara lisan. Tadi Ibu Eko menyampaikan beberapa regulasi yang ada di negara kita yang tentu saja dapat menjadi landasan kerja kita sebagai masyarakat maupun juga pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya P2GP di masyarakat, mulai dari SIDAU, RPJMN, dan berbagai kebijakan lainnya. Lalu beliau juga mengingatkan bahwa terjadinya P2GP itu salah satu pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk bebas dari diskriminasi, juga hak atas kesehatan, dan terhadap hak anak. Karena tadi ya, anak terutama yang dilakukan di usia bayi belum bisa dimintai pendapatnya, yang menentukan adalah pihak-pihak lainnya, termasuk keluarga. Beliau juga tadi menyampaikan ada grand design yang sudah disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan kita berharap grand design ini bisa lancar berjalan dan kita semua ada di sana. Saya kira yang hadir pada hari ini semua punya komitmen dan dukungan yang kita bisa sampaikan, komitmen yang kita bisa lakukan untuk mendukung upaya dari kementerian ini dalam rangka mencegah terjadinya P2GP. Kemudian tadi beberapa data sudah disampaikan juga, tapi memang secara umum masih sangat tinggi ya, 51,2% terjadinya P2GP di negara kita, ini masih sangat besar Ibu sekalian. Kemudian juga tadi saya tertarik untuk mencatat bahwa sekalipun sudah tahu bahayanya P2GP,
namun belum tentu ikut mencegah atau belum tentu ikut menghentikan. Misalnya bidan-bidan yang sudah memahami bahwa ini tidak bermanfaat P2GP dilakukan. Tapi kalau ada orang tua yang meminta atau ditekan oleh masyarakat, tidak bisa menolak. Nah, ini bagaimana cara kita sekalian nih, Ibu sekalian, supaya kita bisa bersama-sama menghentikan. Tidak hanya kita tahu, tidak hanya kita paham, tapi kita bisa mencegah dan menghentikan. Jadi perlu aksi. Kemudian juga tadi saya mencatat, saya tertarik ada informasi tentang advokasi pesantren, tokoh agama, lalu ada tadi ya hasil kesepakatan yang di Bogor, lalu bagaimana selama ini juga mengintervensi ke majelis taklim sampai dengan generasi muda, para dokter, dan banyak stakeholders lainnya. Tadi saya juga mencatat bahwa beberapa pendekatan bisa dilakukan secara personal maupun interpersonal, misalnya jika tenaga kesehatannya sudah mengetahui bahayanya P2GP, maka bisa menyampaikan juga di kelas ibu hamil misalnya, kemudian di posyandu ketika penimbangan bayi atau balita, juga ketika selamatan ini ya, kelahiran atau calon kelahiran ya, seperti itu. Yang pengalaman saya sendiri, saya tidak mengalami ketika saya 4 tahun yang lalu saya hamil, itu tidak ada pendidikan tentang P2GP di Puskesmas. Jadi ini masih kita coba supaya kita bisa bersama-sama ya menyuarakan dan juga akhirnya kita bisa menghentikan. Saya akan berikan kesempatan dulu kepada Ibu Mahyar, lalu Ibu Ratmi dari Peka Oki, sepertinya masih dikunci ya mic-nya, sebentar saya lihat. Oke, ya mic-nya sudah dibuka. Saya persilahkan Ibu Mahyar terlebih dahulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kami dari Asahan. Agak putus-putus, Mbak, suaranya. Tidak apa-apa, Bu. Terdengar. Ini yang mau ditanyakan tentang itu sunatnya anak perempuan. Jadi, bagaimana kira-kira kita mensosialisasikan ke masyarakat agar diterima oleh masyarakat, gitu, Mbak? Hanya itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana agar masyarakat bisa menerima ya penjelasan dari kita. Selanjutnya Ibu Ratmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratmi, PK Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Beberapa waktu lalu, Mbak, saya juga baru mendengar terkait dengan bahwa sunat terhadap anak perempuan itu tidak boleh. Karena yang selama ini saya tahu di masyarakat, khususnya di seputaran daerah saya itu, memang itu dilakukan pada setiap anak perempuan seperti itu. Menjelang 40 hari anak itu setelah dilahirkan. Jadi memang ada satu tradisi melakukan acara pagi-pagi seperti itu kan, mengundang orang ramai-ramai, terus sunat itu akan dilakukan pada hari itu juga, dan itu setiap anak perempuan yang nah setelah saya mendengar bahwa sunat pada anak perempuan itu tidak boleh karena tidak ada manfaatnya dan juga sangat berbahaya mungkin bagi si anak, jadi saya mencoba bertanya saat ada acara seperti itu. Saya bertanya, di sini kan selalu dilakukan oleh dukun beranak ya Mbak, yang dibilang di sini kan, yang membantu kelahiran itu kalau lahirnya di dukun. Nah, saya tanya waktu itu, bagaimana sih caranya dilakukan sunat ini? Memang katanya itu tidak dilakukan pemotongan, tapi mereka menggunakan paku yang dilapisi dengan kapas seperti itu, nanti akan ditusukkan ke alat kelaminnya si anak. Katanya terus cirinya kalau itu sudah dilakukan sunat, si anak itu kayak terkejut gitu kan dan menangis. Nah itu yang mereka lakukan. Nah sampai di situ saya pikiran tuh jadi ngambang gitu. Apakah ini dengan dikit tidak dilakukan pemotongan itu apakah masih berbahaya atau gimana? Nah, saya mohon penjelasannya mungkin dari ibu-ibu sekalian biar kalau memang ini walaupun cuma ditusuk dikit itu juga nggak boleh, nanti kita akan melakukan gimana caranya mensosialisasikan ini lagi kepada dukun beranak yang akan melakukan sunat pada 40 hari anak perempuan ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ratmi. Baik, satu lagi dari kolom chat, Ibu Isna ini apakah akan menyampaikan langsung? Ibu Isna ini? Baik, kalau tidak ada, Ibu Isna ini menanyakan di kolom chat, ditujukan kepada Mbak Nur Rofiah mengenai ini ya, kewajiban apakah sunat perempuan itu wajib dan apakah di zaman Nabi itu juga dilakukan khitan sunat perempuan seperti itu ya. Baik, saya akan persilahkan sebentar. Masih adakah yang raise hand? Saya akan lihat dulu. Baik, sementara tidak ada. Ada yang mau nanya Ibu Darmatasya? Sekalian saja ya, Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau hilang suaranya, Bu. Halo, Ibu Dharma. Hilang, Mbak. Iya, Ibu Dharma kita hold dulu ya karena mungkin jaringan. Sementara Ibu sekalian kita akan kembalikan kepada narasumber untuk menanggapi. Izin Ibu Dharma, nanti saya akan berikan waktu lagi di sesi berikutnya. Silakan kepada Mbak Nur Rofiah terlebih dahulu untuk menanggapi, ada 3 pertanyaan. Baik, minta izin ya Bu Eko dulu. Dari Bu Mahyar ya, bagaimana sosialisasinya? Mungkin saya ingin balik bertanya ya. Penjelasan seperti saya tadi itu dengan memperlihatkan perbedaan bentuk dan fungsi antara penis dan vagina itu cukup membuat ibu-ibu kira-kira terbayang nggak kalau dampak dari khitan pada laki-laki dan perempuan itu berbeda? Kira-kira tadi cukup menjelaskan nggak perbedaan itu? Kalau dirasa cukup menjelaskan, misalnya tadinya saya nggak tahu loh, sekarang tahu, dan akhirnya saya sadar bahwa ternyata khitan bagi laki-laki itu bagus banget, sementara bagi perempuan sebaliknya. Kalau dirasa seperti itu, ya begitulah mungkin cara sosialisasi. Karena apa? Karena setiap orang, apalagi ibu-ibu, itu nyaris pasti tahu penis dan vagina anaknya, paling tidak kan? Paling tidak tahu. Setiap perempuan jelas punya vagina kan? Walaupun tidak sadar, bisa jadi loh, kita sendiri tidak sadar. Apakah kita masih punya klitoris atau tidak? Maka ayo cek, itu ayo cek. Jangan-jangan memang sudah tidak ada itu. Sehingga ketika kita sendiri misalnya, kok saya setiap hubungan seksual nggak pernah merasa nikmat misalnya ya, tentu saja ada banyak faktor membuat hubungan seksual dengan suami sendiri pun tidak nikmat gitu, atau bahkan sakit, atau bahkan sejak pertama kali hubungan seksual sampai sekarang selalu merasakan sakit, bisa jadi kan? Karena berbeda-beda ini orang. Maka sangat mungkin ya, walaupun tidak pasti itu sangat mungkin berkaitan dengan perlakuan atas vagina kita dulu di zaman kita masih bayi, kita tidak tahu, bisa jadi gitu. Maka komunikasikan dengan suami kalau merasa sakit ya, karena, dan yang kedua adalah tidak semua perempuan itu tahu bahwa hubungan seksual itu bisa nikmat. Perempuan bisa orgasme itu belum tentu tahu. Artinya apa? Perempuan sendiri dia melihat dirinya adalah pelayan gitu, alat seksnya laki-laki, padahal kan dua-duanya mestinya sama-sama menikmati gitu. Kalau misalnya kita sudah terlanjur ya disunat, mungkin dulu zaman kecil kita nggak tahu, tentu saja kita nggak bisa mencegah, maka ayo kita menjadi pemutus rantai.
tindakan itu pada anak kita, pada tetangga kita, cucu-cucu kita, dan lain sebagainya semampu kita, gitu. Menyelamatkan agar setiap anak perempuan itu vaginanya utuh dan dicegah, dilindungi dari tindakan apapun yang membahayakan. Jadi kalau tidak dengan memotong, hati-hati, paku dikasih itu bisa saja melukai aja udah berbahaya. Jadi bayangkan ya, ada yang dipatok ayam dan nggak ada vital dan jaga keutuhannya demi pengalaman reproduksi nanti di usia gadis dewasa, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas feminisme tidak makin sakit gitu. Mari kita jaga sebisa mungkin. Yang kedua, Bu Ratmi ya. Misalnya gini, nah Bu Ratmi tadi sudah ya. Yang ketiga adalah Bu Isna ini, apakah